Ex-Menkominfo Budi Ari jawab soal fotonya bersama dengan tersangka judi online Komdiji. Anda tahu orangnya siapa? Kalau dari Pak Prabowo, perang terhadap judi online itu tegas sekali itu. Judi online ini kan yang ikut kan Kita kasih solusi. Selamat datang Pak Kepala Komunikasi Kepresidenan. terima kasih. Yang saya tunggu-tunggu dan warga butuh Anda nih Pak. Hai, Masa iya? iya dong. Kita ketemu lagi kedua kalinya di sini Pak ya. Kemarin Iya. acara TVRI ya, kita bareng ya. Iya, ya bulan lalu ya. Aduh, Pak Hasan Hasbi. Ya, ini harus saya sekali Apa ini? bongkar dan saya minta Anda jujur terkait judi online, apalagi yang terjadi di Kominfo yang sekarang berubah jadi Komdiji. Wow. Instruksi Pak Presiden kita Prabowo Subianto berantas judi online, tak boleh ada backing-backingan dan tindak tegas. Siapa sih tahu ya, Anda pasti banyak tahu berita baik itu yang belum terpublikasi atau tidak. Kita saatnya buka di sini, please jangan tutup-tutupin Pak Kepala, please. Please, ini darurat sekali Pak ya. Ini karena memang masuk dalam 100 hari kerjanya program Pak Presiden kita gitu kan. Kita lihat di sini ya. Ex-Menkominfo Budi Ari jawab soal fotonya bersama dengan tersangka judi online Komdiji. Anda tahu orangnya siapa? Ada di gambar sih. Jadi kalau dari Pak Prabowo itu perang terhadap judi online itu tegas sekali itu. Ini salah satu dari perang besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama itu judi online, Oke. yang kedua itu narkoba, Uh-huh. yang ketiga itu penyelundupan, Oke. yang keempat itu korupsi. Empat ini prioritas. Iya, ini yang disampaikan berulang-ulang oleh Presiden ini, termasuk sebelum beliau keluar negeri kemarin menyampaikan 4 hal ini. Dan beliau berpesan kepada penegak hukum, nggak boleh sungkan-sungkan, nggak boleh segan-segan. Jadi nggak ada itu istilah backing-backingan. Tegakkan hukum dan nggak boleh main-main. Soal 4 ini, karena ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Termasuk juga menghancurkan kehidupan masyarakat kecil secara langsung. Ya, salah satunya judi online. Judi online ini kan yang ikut kan ya anak-anak kecil, Ya. anak-anak muda, masyarakat kelas bawah. Mungkin masyarakat kelas bawah itu menghabiskan lebih dari separuh income-nya untuk ikut judi online. Bagaimana nggak rusak ini? Dan bahkan Presiden bilang dalam setahun ini, tahun 2024 ini diperkirakan nanti sampai akhir tahun itu uang masyarakat yang disedot dan sebagian besar tentu larinya ke luar negeri. Kan judi online ini banyak yang dari luar negeri. Itu mungkin 1.000 triliun. 1.000 triliun kan nggak main-main itu. Itu kan sepertiga dari APBN kita. Artinya kita kehilangan uang kan. Kita kehilangan aset, kita kehilangan uang segitu tuh. Capital outflow tuh. Kita punya modal, lari keluar. Dan dipakai buat apa? Nggak ada hasilnya. Jadi makan enggak. Jadi sekolah enggak. Jadi jalan enggak. Jadi fasilitas kesehatan enggak. Lari gitu aja. Oke. Dan ada kita ternyata uang segitu tuh. Gile. Nah makanya kalau soal judi online itu nggak pernah putus kayaknya. Pak Prabowo menyampaikan soal itu. Bahkan dari sebelum beliau dilantik jadi presiden. Waktu saya retreat di Hambalang beberapa minggu sebelum beliau dilantik, ketika pertama kali ngasih arahan juga ini soal judi online ini, soal judi online, soal korupsi yang selalu diulang-ulang oleh beliau. Jadi ini kan top of mind-nya Pak Prabowo nih yang harus. Jadi selain kita membangun, ada yang harus diperbaiki. Nggak bisa kita membangun-bangun aja sementara yang sakit ini nggak diperbaiki, ya percuma kan. Kita membangun iya, tapi ada yang sakit di bangsa kita, ada yang kurang benar di bangsa kita kan harus dibenerin. Dan ini bukan pekerjaan sederhana nih, pekerjaan yang luar biasa besarnya. Jadi mungkin yang saya koreksi itu bukan judi online di Komdiji, tapi
yang perlu ditandai itu adalah perang terhadap judi online. Dan kebetulan step pertama untuk memerangi judi online itu yang ketangkap adalah pegawai-pegawai Komdigi. Mantap, seru nih. Gitu. Jadi ketika step pertamanya kebetulan yang diciduk, yang diambil oleh polisi adalah yang dari pegawai-pegawai dari Komdigi. Jadi kira-kira begitu. Oke, ini prolog yang luar biasa nih ya, dibuka oleh beliau. Memang waktu itu kan sempat orang berpikir bahwa Allah ini mah sama aja, akan begini-begini aja. Ini kita bahas secara objektif apa ya, nggak ada maksud gimana-gimana ya. Narasinya aja mirip, keberlanjutan. Allah paling nggak akan hilang tuh judi online. Bukan ke personal yang sebelumnya ya, siapa yang memimpin ya, bukan. Tapi karena udah 10 tahun ke belakang ya begitu. Maksudnya netizen nilainya begitu. Taunya begitu jadi beliau, wah, mamam tuh, ya kan, yang misalnya mikirnya untuk negatif mulu apa segala macam, ternyata inilah jawabannya yang mendapat apa ya, privilege yang luar biasa, yaitu mendapat presiden yang istilahnya apa ya, izin nih, duit juga udah nggak butuh-butuh amat gitu ya. Iya kan, kekuatan juga punya gitu. Militer beliau dan seterusnya gitu. Jadi iya, nggak heran sih ketika beliau sikat sana, sikat sini, nggak ada butuh dicawe-cawein orang. Nah, tapi artinya gini, Pak Kepala, melihat dari fokus beliau yang 4 pilar tadi ya, judi online, korupsi, penyelundupan, narkoba, ini kan akhirnya netizen mengarah kepada Kominfo yang kemarin. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Tenang. Kita memang nggak boleh menuduh ya. Tapi semua yang kedapatan 11 orang oknum yang ada di Komdigi itu ya. Atau mungkin saya justru mau nanya dulu deh. 11 orang ini apakah dulu pernah menjabat di lembaga yang sama? Detailnya tentu saya nggak tahu. Oke. Tapi mungkin sumber pertama untuk membuka kasus ini memang dari Komdigi. Dan itu Ibu Menterinya sangat luar biasa itu. Iya. Kemudian mensupport penegak hukum untuk bisa menghabiskan anasir-anasir yang membackingi judi online di kantor dia, dan beliau buka pintu seluas-luasnya untuk penegak hukum untuk masuk tanpa pandang bulu. Jadi siapapun yang terlibat. Menurut saya yang penting itu gini, kita tetap harus berpegang sama presumption of innocence. Jadi praduga tidak bersalah itu harus tetap kita pegang. Oh iya. Kita nggak boleh zolim kepada orang, menuduh orang begini dan begitu. Tapi percayalah ya, dengan kuatnya tekad presiden kali ini, orang yang terlibat jadi backing itu nggak akan ada yang selamat. Waduh. Gitu. Jadi nggak boleh ada menuduh siapapun itu. Tapi niat presiden sudah sangat kuat ini. Karena ini kan merusak masyarakat. Jadi atau masyarakat yang menjadi tidak baik hidupnya, bahkan cenderung rusak hidupnya, bahkan kemudian ada yang aneh-aneh kan, ada yang istri bakar suami gara-gara judi online, gitu kan, ada mungkin orang yang melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya berakibat kepada kekerasan lah, berakibat kepada hal-hal yang tidak baik gara-gara sudah terlilit kesulitan akibat judi online. Ini kan persoalan-persoalan sosial yang suatu saat bisa meledak. Makanya nggak boleh ditunda-tunda dan nggak boleh main-main. Tadi kalau soal keberlanjutan, yang dilanjutkan itu dasar-dasar yang baik harus dilanjutkan dong. Karena itu pemerintah itu mau suka nggak suka, kalau nggak keberlanjutan nggak jalan ini pemerintahan kita. Kita kan nggak menganut reverse policy, kebijakan sebaliknya. Kalau negara seperti Amerika itu, begitu Partai Demokrat menang, dia batalkan kan kebijakan Partai Republik sebelumnya. Begitu aja terus. Reverse policy aja terus. Tapi kita enggak. Tapi yang kurang baik hari ini harus diperbaiki. Kan di setiap pemerintahan pasti ada yang belum sempurna kan? Belum maksimal, belum optimal, masih kurang baik, ya itu harus diperbaiki. Nah, sekarang ada kesempatan nih untuk kemudian mengakselerasi hal-hal yang kemarin belum optimal, hari ini diakselerasi. Dan menurut saya Presiden Prabowo punya tekad yang sangat kuat nih. Kalau untuk yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak ini, beliau
Wah. Susah nih kompromi nih. Yang nyusahin masyarakat nih susah nih Pak Wah, Prabowo kompromi. keren. Ada yang bilang kan beliau ini kan ya apa ya? Ini kita ngomong dari netizen ya. Ada yang gayanya negara ini dibawa kelihatan cerminannya orang ini adalah Amerika banget. Ada yang Cina banget. Tapi memang kalau saya baca dari Pak Prabowo itu kan paling banyak kata-kata nasionalis banget. Nasionalis banget ya, setuju ya? Nah, kayak begitu-begitu tuh makanya jadi jangan harap Anda bisa ngeles dan ada kompromi ya. Oke. Nah, jadi gini Pak Kepala, Anda kan selaku kepala komunikasi kepresidenan. Jadi Anda pasti tahu lah. Presiden tuh mungkin kalau bahasa kasarannya sebelum ngapa-ngapain atau mungkin bercerita ke khalayak ramai, ke rakyat, mungkin Anda duluan yang dibocorkan. Tapi sebenarnya saya penasarannya gini, Pak Kepala. Artinya kalau memang ternyata loh, biang kerok judi online ini ada pada oknum Menteri Kabinet Merah Putih. Ternyata loh ya, qadarullahnya begitu ya. Adanya ternyata memang dalangnya ini semua ternyata oknum. Pas qadarullah atau kebetulannya bahasanya oknum Menteri Kabinet Merah Putih. Berarti Pak Presiden salah milih orang dong. Yang kemarin itu yang sempat ramai diumumkan ini. Nah terus milih beliau sebagai menteri atas dasar apa? Gini, menurut saya itu dua hal yang harus dipisahkan. Oke. Ketika menunjuk menteri-menteri, pasti sudah ada background check. Oke. Ya, ini penting nih. Pasti sudah ada background check. Dan ketika background checknya sudah clear ya, dan orang ini dibutuhkan, beliau kemudian diangkat menjadi anggota kabinet. Itu penting. Makanya saya tadi tetap bertahan dalam presumption of innocence kan. Nah, itu penting. Tapi saya juga mau katakan bahwa melihat kuatnya tekad presiden untuk memberantas ini, maka saya nggak akan sebut jabatannya, tapi siapapun itu yang terlibat ya memfasilitasi, membackingi, ya menurut saya ya nggak akan selamat gitu. Iya betul. Makanya kan nggak mungkin nggak ada background check, nggak mungkin nggak cek KPK. Ya, gitu. kan listnya kan kita tahu bersama lah ya. Ada background check. Ada berapa list apa segala macamnya, merah apa hijau apa segala. Nah jadi gitu. Gimana misalnya? Ini misal aja, saya juga nggak boleh. Makanya kita tetap harus bertahan dengan presumption of innocence kan, gitu. Jadi nggak boleh menunjuk hidung siapapun hari ini. Tapi ya prinsipnya gitu. Kalau misalnya ada yang terlibat membackingi gitu, mau eselon 1, mau eselon 2, mau di atas itu menurut saya nggak akan selamat. Nggak akan selamat ya? Nggak akan selamat. Tapi bagaimana dengan kalau ternyata orang yang mungkin lagi dibidik, ya tetap ya nggak boleh kita nuduh ya, betul setuju. Tapi saya coba pengen ajak obrolannya gini deh misalnya, emang udah diincar dari mulai mungkin dari Pak Prabowo-nya atau mungkin tim terkaitnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata misal, ini anda khayalan aja lah. Orang ini berkatanya begini, berani pecat saya akan bongkar rahasia negara. Misal, ada yang ngomong seperti itu. Ya kalau menurut saya, ini kan lagi-lagi nih berandai-andai ini. Iya, andai-andai. Tapi nggak bisa lah ngomong itu sama presiden. Karena Anda tahu betul beliau siapa? Saya yakin betul dengan pendirian beliau. Nggak bisa ngomong gitulah sama presiden. Wow. Berarti nggak sekuat itu orang itu. Misal ada yang berkata seperti itu ya? Iya, maksudnya nggak bisa ngancam presiden itu nggak bisa. Salah itu, salah alamat. Ngancam presiden itu salah alamat. Wow. Siapapun itu, apapun ancamannya, ngancam presiden itu salah alamat. Orang nomor 1 ya, diancam gimana ceritanya? Gitu, nggak bisa ngancam presiden. Ya pokoknya apapun kasusnya, apapun ini cerita fiktifnya, apapun lah. Gitu. Jadi ada undang-undang ya? Apa? Ada undang-undang ya maksudnya? Undang-undang untuk apa? Misalnya ngancam presiden apa segala macamnya gitu. Ya bukan persoalan undang-undang, tapi presiden itu panglima tertinggi Polri, panglima tertinggi angkatan yang bersenjata, TNI, Polri, terus mau diancam. Nggak masuk sih. Maksudnya kalau presiden sudah berkeinginan untuk memerangi sesuatu, ya logikanya ya nggak boleh kalah. Karena punya semua resource untuk memperbaiki ini semua. Untuk membuat semua ini jadi benar.
gitu. Jadi kalau ada 1-2 orang yang kemudian ini nanti saya ini begini, saya ancam begini, ya salah alamat. Ngancam saya aja belum tentu mempan, apalagi ngancam presiden gitu. Iya, oke. Artinya dengan 4 pilar tadi, judi online, narkoba, korupsi, penyelundupan gitu ya. Berarti Pak Prabowo tahu dong. 4-4-nya ini kapan disikat, kapan dieksekusi? Iya. Lagi-lagi ini kan harus dengan cermat. Begitu faktanya ada kan. Oke. Ya penyelundupan ada faktanya, korupsi ada indikasinya, ya kan? Narkoba faktanya ada, judi online faktanya ada, yang kayak gini-gini. Ya tinggal kita mematangkan aja kan. Pemetaannya gimana? Kemudian kapan aparat harus bertindak? Nggak boleh salah gitu. Kan ini nggak boleh jadi. Pak Prabowo juga menekankan penegakan hukum harus bebas dari dendam politik loh. Nggak boleh ada penegakan hukum ada dendam politik juga nggak boleh. Subjektif ya jadinya. Subjektif. Jadi memang kalau yang berurusan dengan masyarakat banyak, ya, yang berurusan dengan masyarakat banyak ya tegakkan hukum. Tapi harus cermat, nggak boleh salah-salah kan gitu. Nggak boleh kita curiga sama orang main tuduh-tuduh mungkin angkut, kan nggak begitu. Harus matang. Terbukti orangnya salah, ditindak. Kayak gitu-gitu tuh penting loh. Untuk fair itu tuh juga penting. Jadi kita berharap misalnya ini seperti membalik telapak tangan, enggak. Hari ini kita kesel, hari ini kita marah terus besok udah kebalikannya, enggak. Ini pasti butuh proses yang panjang. Tapi niat yang kuat, kemudian tindakan yang berdasarkan niat kuat itu dilakukan, itu penting tuh. Untuk kasih tahu, enggak, saya serius, saya enggak cuma ngomong, saya serius gitu. Presiden juga begitu. Yang diperintahkan oleh presiden langsung ditindaklanjuti oleh institusi di bawah presiden. Makanya polisi bergerak cepat. Saya yakin juga nanti di hal-hal lain kejaksaan juga akan bertindak cepat. Gitu. Ini bukti keseriusan. Oke. Tapi gini Pak Kepala, kita nih nggak nih sempurna. Kita pasti punya salah. Ya, semua manusia di muka bumi ini. Nah, begitupun negara kita juga pasti ada aja dipegang sama oknum atau tidak, kita nggak tahu. Atau mungkin orang minimal yang di bawahnya apa segala macam ya. Jadi kesimpulannya negara ini memang nggak sempurna. Oke. Apakah Pak Presiden sebenarnya bukan bilang Pak Presiden takut apa? Ya jelas beliau pasti nggak takut. Tapi bahasanya gimana ya bahasanya? Ya anggaplah misalnya takut deh. Maksudnya apakah nggak takut beliau ketika udah tahu negara ini nggak sempurna, udah tahu juga presiden pun juga nggak sempurna. Lah kalau nyatanya misalnya tiba-tiba beliau kan dengan tegas bongkar, berani dobrak sana dobrak sini, tapi ternyata ada mungkin dia punya riwayat beliau sebelumnya ada tergores kecilnya karena mungkin pernah mungkin pernah maaf gitu, mungkin aja ya kali-kali ada, kalau nggak ada sih alhamdulillah. Kong kali kong sama A B C D F G, ya itu cawe-cawe A B C D F G, maksudnya dengan keberanian beliau nggak takut bumerang gitu, Pak Kepala? Iya, kalau soal itu wallahu alam lah. Iya, okay. Soal masa lalu itu kita betul. Wallahu alam lah. Tapi yang kita lihat, yang harus kita dukung tuh semangat beliau tuh luar biasa lah. Oke. Tapi beliau juga selalu menekankan nggak boleh gerasa gerusu. Prinsip kehati-hatian, kecermatan tuh juga penting. Ini kan untuk menjamin keadilan juga. Ya. Kan nggak boleh juga menegakkan keadilan gerasa gerusu, kan juga nggak boleh. Makanya cermat dan adil itu juga penting. Fair itu juga penting gitu. Okay. Dan Pak Presiden kita bukan figur yang gerasa gerusu. Cermat, pastikan dulu ini benar. Ya sudah, tindak. Periksa dulu ini. Benar gak? Oh, kalau benar buktinya begitu, tindak. Bukan hanya karena omongan, Pak orangnya begini Pak, tolong disikat. Nggak bisa begitu. Ini nggak bisa begitu. Ini kan jangan bayangkan seperti itu. Jangan bayangkan seperti itu. Tetap prinsip kehati-hatian dan kecermatan itu tetap ada. Tapi harus cepat. Itu. Nah, tapi harus cepat. Akurat dan cepat. Bukan cuma cepat tapi nggak akurat, ngapain? Bukan hanya akurat tapi lama, itu juga ngapain? Cepat dan akurat. Susah itu. Capek juga ya. Anda mau ngelamar jadi presiden tuh, rasain tuh. Gitu. Berat. Jadi tapi memang harus berani kan. Makanya dulu Pak Jokowi bilang itu, kita butuh presiden yang berani. Lihat aja pidato-pidato Pak Jokowi tahun 2023 sampai 2024.
pemimpin yang ke depan tuh butuh berani karena keadaan tidak gampang. Ya emang butuh berani. Butuh berani. Tapi maksudnya ada hubungannya nggak sama mungkin Pak Jokowi gayanya seperti itu jadinya maksudnya maaf ya Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden ke-7 kita nih. Apa karena beliau mungkin nggak berani? Apa gimana? Kenapa? Misalnya belum ketahuan yang kemarin-kemarin, ada baru ketahuan sekarang tuh. Ya atau misalnya belum solid aja buktinya. Iya, oke. Jangan butuh cermat juga kayak itu. Kan Presiden Jokowi juga berkali-kali itu pengen memerangi ini gitu. Tapi kan dalam keadaan-keadaan nih, misalnya dalam keadaan COVID, dalam keadaan kita baru pulih dari COVID, prioritas-prioritas kan perlu disusun. Maksudnya kalau kita punya 100 masalah, nggak bisa 100-100-nya langsung diselesaikan. Bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi kita kan harus memilih nih, mau mengerjakan yang mana dulu. Sekarang pilihan-pilihan itu juga terbuka. Oh ini kayaknya ini kita geser ke atas nih, buat diperangi, kan bisa begitu. Nah begitu udah solid, begitu udah cukup buktinya, tindak. Kayak gitu. Jadi bukan jadi kayak misalnya gini, Pak Prabowo sekarang fokus pada sumber daya manusia nih, ya kan? Tapi sumber daya manusia ini kenapa sudah bisa dipikirkan sekarang? Karena kemarin di zaman Pak Jokowi 10 tahun alasnya sudah dibuatkan, infrastrukturnya, konektivitasnya sudah dibuatkan. Dan infrastruktur yang bagus ini kan harus dimanfaatkan oleh SDM yang bagus, bukan SDM yang di bawah standar. Nah, jadi itulah makna saling berkelanjutan. Alasnya pembangunan infrastruktur, terkoneksi kita, ya kan? Banyak fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Misalnya bendungan dibangun. Habis bendungan dibangun, tentu nggak bikin bendungan lagi dong kita. Bikin apa? Saluran irigasi dong. Supaya bisa apa? Supaya habis itu kita bisa cetak sawah. Itu yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Termasuk juga pembangunan SDM kali ini juga mungkin. Kalau misalnya kemarin infrastruktur nggak dibangun, jor-joran di zaman Pak Jokowi, mungkin sekarang juga kita fokusnya terbagi dua. Baru mau memulai berarti. Iya, baru mau mulai gitu-gitu lah. Itu yang dimaksud dengan keberlanjutan. Jadi ya masing-masing ada fokusnya. Nah, fokus membangun sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia mau kita bangun dengan pendidikan, dengan makan bergizi gratis, narkoba nggak jalan. Tapi dia judi online. Susah juga ya. Maksudnya kan kayak gitu. Kita kasih dia makan. Iya, kita kasih dia sekolah. Pulang sekolah dia main judi online. Sama aja. Habis anggaran dong Jadi dikuras. nanti kalau kita banyak jumlahnya, nggak jadi bonus demografi itu barang. Jadi bencana demografi, dia jumlahnya banyak tapi kualitasnya nggak bagus. Iya kan? Ekonominya nggak bagus, jadi bencana demografi dia. Bencana demografi. Iya. BD-nya sama-sama BD depannya. Iya, bukan bonus lagi. Bonus itu kan kalau jumlah kita banyak tapi kualifikasinya tinggi, kualitasnya tinggi. Kalau jumlahnya banyak tapi kualitasnya rendah apa? Iya, bukan surplus ya, defisit kan simpelnya gitu ya. Jadi beban kan? Iya. Ini asik deh. Saya sampai lupa nih mau kepo sama histori Anda sebelumnya nih, asik. Jadi itulah, mundur dikit kali ya, Pak Kepala ya. Iya, mundur dikit aja. Boleh. Saya waktu kenal sama Anda kemarin itu kan pas memang Anda menjabat menjadi konsultan politik lah ya. Akhirnya sekarang, ya maksudnya kan kita tahu bersama bahwa Anda sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan yang akhirnya banyak menuai positif luar biasa. Mostly yang saya lihat jadi demen ngikutin politik di era Pak Prabowo karena semua serba transparansi. Justru malah video Anda yang ditunggu sama, sadar nggak Pak Kepala? Video Anda ditunggu sekali loh sama mereka ditungguin. Ada informasi apa lagi ya? Presiden gitu ya? mau kemana? Iya. Ya kan kami mungkin pelaku media jadi kita susun lah ya. Ya kan jadi kan wah presiden ke luar negeri, presiden ke ini kan Anda kan informan. Nah, tapi maksudnya mundur sedikit dari obrolan kita mengenai 4 pilar yang difokuskan sama Pak Presiden kita. Ke personal Andanya Pak Hasan Nasbi. Yaitu berarti apa nih hubungan mengenai bisnis, konsultan politik sampai akhirnya dipercaya menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Nah, ini menarik nih. Kita ngobrol sampai akhirnya Anda ada di sinilah, bahasa simpelnya begitu lah ya. Karena memang banyak
portofolio konsultan politik gitu ya, karena kayaknya dia cocok nih orang ini kayaknya nih. Apa seperti apa? Mungkin ini juga masukan buat teman-teman semua. Sesuai dengan namanya kan kasih solusi. Kita nggak tahu kan generasi-generasi kita ke depannya siapa tahu ingin menjabat juga menjadi kepala kantor komunikasi presiden gitu kan. Iya, iya. Nah, itu gimana sih? Ya, ini kan jalan hidup ya. Oke. Ini apa ya? Kalau normatifnya jawabannya nih jalan hidup lah. Ya, ya. Apakah direncanakan sampai ke sini? Mungkin nggak. Jadi waktu kuliah itu saya tuh kiri maksudnya? sosialis. Oh, kiri banget. Iya, ya. Kiri Ya. ini gitu. Jadi ya bergumulnya dengan pemikiran-pemikiran kiri. Oke. Iya kan, buku-buku yang dibaca teman-teman yang aktivisnya kiri. Ya. Ya, demonya angkat tangannya angkat tangan kiri. Oh, segitunya ya. Oh, kiri banget Kan sih. nggak Iya, angkat iya. tangan kanan kalau anak kiri kan, kalau demo ngangkatnya tangan ke ngangkat tangan kiri Iya, gitu. iya. Kalau orang foto kan, kalau pemerintah foto angkat kepala tangan kanan. Ini Kalau anak kiri kiri terus tangan ya. kiri. Oke. Ya. Nah, tapi kan begitu lulus kita ngerasa ya kiri ini nggak bisa buat hidup, nggak bisa buat hidup. Kita kan harus kerja yang masuk akal. Kita harus kerja yang masuk akal karena kita butuh hidup kan, butuh hidup. Apalagi kita dari keluarga yang pas-pasan. Kemudian kalau kayak saya itu mungkin orang bilang sandwich generation itu, ya saya mengalami. Ketika kita lulus kuliah, kita tuh langsung punya anak 5 tuh. Karena adik-adik kita ada 5 nih yang mau sekolah nih. Sementara langsung. kan iya begitu dong. Karena orang tua kita kan single parent, dia seorang guru, tapi kan penghasilan guru tidak besar. Sudah selama anaknya sampai kuliah aja dia sudah minjam kemana-mana, koperasi, ke bank, sisa gajinya nggak seberapa lah. Begitu kita lulus kuliah kan harapannya kita menggantikan orang tua sebagai tulang punggung keluarga kan. Kalau jadi kiri, adik saya nggak sekolah. Nggak ada yang sekolah deh. Saya kalau jadi pejuang-pejuang di jalan, adik kita nggak sekolah gitu. Nah, kita mulai hidup yang realistis. Mulai dari jadi wartawan, tapi saya pikir ya 1 tahun aja lah jadi wartawan ya. Terus habis itu saya mau masuk di dunia politik. Ya, awalnya jadi pollster kan. Jadi tukang survei lah kata orang. Tukang survei sampai tahun 2010 ya saya bikin perusahaan sendiri. Perusahaan pollster dan konsultan politik. Jadi saya jadi CEO perusahaan konsultan politik sekitar 9 tahun. Sampai 2019. Kantor kita mungkin nggak terlalu terkenal lah. Tapi saya yakin kantor kita yang terbesar di Indonesia. Namanya? Cyrus Network. Ya kalau orang-orang into sama sini sih tahu ya. Iya. Tapi saya rasa juga teman-teman tahu. Ya, kalau itu sih saya yakin kantor kita yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Oh iya. Gitu. Kalau untuk konsultan politik. Ya mungkin yang membawa untuk sampai ke sini karena ada kata-kata politiknya itu kan. Oke. Karena kita konsultan politik ya kita kan banyak bergaulnya dengan orang-orang politik. Klien kita kan calon kepala daerah, calon presiden, itu kan klien kita. Jokowi kan klien Anda, saya tahu kok. Gitu. Jadi ya ini yang membawa untuk sampai ke sini. Tahun 2019 saya sudah mundur dari CEO. Karena waktu itu saya sudah janji sama semua anak-anak di kantor, begitu umur 40 semua pensiun dari eksekutif. Harus kasih sama yang lebih muda. Sekarang Cyrus Network itu mungkin CEO ke-4. Karena begitu 40 tahun ya selesai lah. Kita anggap itu tua dan harus mencari jalan hidup yang lain tuh. Mengatasi biar nggak stagnan ya. Biar nggak stagnan. Kan ada yang sekarang teman-teman udah mungkin setiap bicara regenerasi dalam politik, bicara apa, tapi di perusahaan nggak ganti-ganti juga. Walaupun itu sah karena itu kan perusahaan sendiri, tapi buat saya ya gantian lah gitu, nggak apa-apa. Kita bisa istirahat jadi komisaris utama aja. Tapi tahun 2024 saya mundur total dari perusahaan. Termasuk dari komisaris utama, termasuk dari perusahaan. Kenapa? Syarat masuk ke pemerintahan ini? Tapi kan saya mundurnya bulan Februari.
Februari Berarti Anda udah 2024. dibocorin bakal jadi kepala Belum. komunikasi kepresidenan. Belum, tapi ya kita kalau kita mau menempuh hidup yang baru itu, kita harus berani tinggalkan yang lama itu. Harus berani. Kalau enggak ya kita akan di situ-situ aja. Februari 2024 saya tutup podcast saya. Saya kan punya podcast. Iya. Mikrofon Hasan Nasbi itu 1 tahun itu. Begitu Februari 2024 saya tutup. Gimana nasibnya sekarang ya? Ya sudah saya tutup, nggak ada lagi udah. Karena kalau enggak saya akan bukan ini. Kan itu bukan cita-cita saya. Tapi kalau saya enggak tutup itu, saya akan terjebak di situ. Jadi enggak jadi memulai hidup baru. Jadi buat ya begitu aja, karena kalau kita mau dapat capaian yang lain, kan pikiran kita nggak bisa terbelah. Kita harus bisa fokus kan. Kalau kita masih terbelah, wah ini mau dipertahankan, jaga-jaga, tunggu kesempatan yang baru, ya bisa jadi dua-duanya nggak berkembang. Karena pikirannya sudah mau cari yang baru, tapi yang lama masih dikerjakan. Dan alhamdulillah kan 10 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun berarti dari 2010 sampai 2024 kan soal finansial kita sudah nggak pusing lagi. Jadi Anda pengusaha tambang ya pasti nggak pusing lah. Jadi habis itu kita sudah bisa memikirkan hal yang lain lah. Jadi bisa mulai fokus untuk hal yang lain. Dan 2024 pemilu itu 2023 berarti. Itu saya mengajukan diri menjadi juru bicara Prabowo Gibran. Hah? Itu ternyata bisa ngajuin diri ya? Ngajuin diri saya. Ini boleh ceritain dong, mungkin teman-teman juga sekarang ada yang pengen metik ilmunya gitu. Ternyata ngajuin mesti gimana, CV gitu? Iya. Apa sih? Jadi kan ketika tim kampanye nasional diumumkan, kan ada nama-nama tuh. TKN itu ya. TKN diumumkan nama-nama siapa komandan, tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie, tim Delta dan segala macam. Nama-nama ini keren-keren nih. Tapi kan kita punya perasaan, nggak ada nama saya nih. Pak Dasko, Pak Rosan, iya. Iya kan? Nggak ada nama saya. Dan saya telepon Bang Dasko. Bang, saya mau masuk tim kampanye nasional. Terus saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi juru bicara spesifik. Mau jadi juru bicara Prabowo Gibran. Surprise, beliau nggak nyangka saya mau dipikir saya mau jadi konsultan politik aja terus. Saya bilang saya sudah berhenti, saya sudah pensiun dari konsultan politik, saya mau jadi juru bicara Prabowo Gibran. Dan diterima, malam itu juga diterima, nama saya besoknya sudah ada di tim Bravo sebagai juru bicara. Kita bukan juru bicara satu-satunya, ada puluhan juru bicara Prabowo Gibran waktu itu. Ya tapi salah satu yang paling sering muncul kita lah waktu itu. Gitu. Itu dana sendiri? Muncul tuh maksudnya kasak-kosok sendiri? Enggak, itu penugasan. Penugasan dari tim kampanye nasional. Misalnya diundang di TV mana itu. Penugasan. Gitu. Nah, apa yang bisa akhirnya Anda ditugasan? Banyak lah. Kan tadi kita dengarnya kan tugas di mana-mana. Iya, tugas sebagai juru bicara. Iya, cawe-cawe. Enggak cawe-cawe, menurut saya itu kepercayaan aja. Mungkin juga teman-teman yang lain mungkin sibuk kan mengurus yang lain. Mungkin kalau saya kan fokus aja jadi juru bicara. Ini nilai plusnya berarti ya. Fokus jadi juru bicara, nggak ada ngerjain yang lain-lain. Gitu. Oke. Dan kantor komunikasi kepresidenan ini memang baru ada di zamannya Pak Prabowo. Disiapkan di zaman Pak Jokowi, 2 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir disiapkan 19 Agustus. Saya dilantik dulu 19 Agustus awalnya. Oh iya. Saya dilantik 19 Agustus, kemudian dilantik ulang tanggal 21 Oktober. Tapi Anda waktu kita ketemu di TVRI, saya tanya, Pak Hasan Nasbi gimana? Nextnya Anda dapat nggak ntar nih? Enggak, kayaknya bukan saya. Gitu Anda jawabnya. Kita nggak tahu kan. Kita kan nggak tahu. Oh iya benar. Ini kita di belakang kan di Balai Sarbi ini kita ngobrol. Sampai buka rahasia gue di sini nih. Kita kan nggak boleh GR. Kalau dalam politik itu sebelum janur kuning melengkung itu 1 menit sebelum diumumkan itu masih bisa berubah. Oh iya, makanya menteri oke lanjut. Masih bisa berubah yang kayak gitu tuh masih berubah. 5 menit sebelum dilantik masih bisa
Berubah, jadi nggak boleh GR. Kalau sudah dilantik, nggak apa-apa ditanya. Ya, tapi saya nanya beliau juga, gimana Bang? Ya nggak boleh GR, nggak boleh. Jawabannya Nggak boleh GR, gitu. Tapi saya mau fokus aja. Jadi ketika jadi juru bicara, saya jadi juru bicara aja. Boleh tahu nggak, Pak Prabowo tuh, ini buat pelajaran buat teman-teman semua ya. Presiden sama wakil presiden ngubungin menteri A, B, C, D, F, G, wamen ini, itu gimana sih? Pengen tahu. Termasuk Anda, manggilnya Pak Prabowo, Anda. Oh, kalau yang informal ya manggil Mas Hasan. Iya, Mas lah ya. Iya. Ya. Mas, kamu ini terjadi ini ya. Itu Hamin berapa sih? Kalau mau fair ya, tidak pernah ada kalimat itu dari Pak Prabowo. Kamu nanti jadi ini ya gitu. Semua juga begitu? Saya nggak tahu. Tapi kalau yang ke saya kan cuma bilang terima kasih ya sudah mau bantu saya. Ya berarti kan kita dibantu Pak Prabowo lagi gitu. Terus nanti terima kasih Anda masih mau bergabung bantu saya dalam kabinet saya setelah nanti saya dilantik. Oh siapa? Apa? Surat gitu? Omongan lisan. Omongan lisan habis itu? Omongan lisan. Habis itu kita tanda tangan fakta integritas. Nah, ketika baca tanda tangan fakta integritas itu kita tahu, oh kita ditempatkan di sini sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Jadi nggak ada negosiasi tuh. Nawar Pak, saya di sini aja Pak, saya di sini enggak. Loh, tapi kan dengar cerita Bang Dhanil, beliau pernah mampir juga ke sini nih. Di podcast apa di TV ya, lupa saya. Begitu ditanya tentang beliau sekarang apa sih? Wakil kepala Badan Haji. Iya. Itu katanya Bang Dhanil cerita, katanya Pak Prabowo kan udah apa istilahnya, beliau sama Pak Prabowo udah nemenin terus kan. Kamu mau jadi apa Dhanil? Gitu. Kalau Dhanil kan boleh milih, dia kan orang dekat. Saya kan harus tahu diri. Kalau Dhanil kan orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Dia mungkin udah 5 tahun sama Pak Prabowo, mungkin lebih. Jadi mungkin dapat privilege buat ditanya kan. Kamu mau jadi apa? Kalau saya kan udah dikasih kesempatan aja udah syukur. Tapi kan jubir. Ya tapi kan saya baru dekat, bukan baru dekat, baru intensif berinteraksi dengan Pak Prabowo kan baru mungkin dari awal tahun 2023. Jadi belum lama. Belum lama itu. Okay. Berarti 2 bulan sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatannya gitu kan. Purna jabatan lah kasarnya. Ini mau diapain sih? Nah, ini kita bahas mengenai kantor ini ya. Maksudnya kan kalau ngomonginnya komunikasi kan bisa dengan jubir misalnya, ya Bang Dhanil backup gitu misalnya, atau apalah bahasanya, atau mungkin dari Komdiji. Saya kurang paham ya, maksudnya seknek kan bisa kayak begitu-begitu kan bisa. Tiba-tiba ada kantor ini gitu loh. Memang ini kantor kejubiran sebenarnya. Sebelumnya? Nggak ada. Dulu jubir sendiri aja nggak ada kantornya. Jadi kalau dulu itu jubir-jubir bangun tidur harus tiba-tiba harus tahu semuanya kan? Iya. Pusing kan baca segala macam. Iya. Kalau hari ini ada kantor sebagai support system. Jadi jubir itu kalau ada isu, dia nggak harus bangun tidur tiba-tiba tahu segala macam hal. Dia punya orang yang akan ngebrief dia soal isu itu. Oke. Kita punya banyak sekali tenaga ahli di kantor kita siapkan untuk berbagai macam isu. Isu A, isu B, isu C, isu apa saja. Kalau jubir harus tampil menjawab pertanyaan, dia tinggal panggil tenaga ahli satu. Tolong kasih saya brief 1 halaman, 2 halaman soal ini. Nanti saya mau bicara. Oke. Jadi nggak buang-buang waktu. Oh, makanya butuh kantor. Karena butuh kantor sebagai support system. Ini kantor kejubiran memang. Oke. Cuma kayaknya sekarang agak berbeda ya. Agak lebih fresh dan fun deh. Jadi ada apa sih, laporan-laporan harian lah kasarnya gitu ya. Emang beliau minta begitu? Kita sebenarnya juga nggak harian. Tapi kan setiap selesai rapat kabinet, terutama rapat kabinet paripurna, kita yang bertugas untuk menyampaikan hasil rapat kabinet kan. Cuman kita bikin lebih down to earth aja. Kalau kan kesannya kalau terlalu formal, jadi kayaknya nilai beritanya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita bikin lebih down to earth, informasinya lebih jelas, itu nilai beritanya tinggi. Jadi semua media memberitakan dengan angle yang juga kira-kira sudah kita bisa bayangkan sebelumnya gitu. Jadi nggak dipelintir kemana-mana gitu. Okay. Makanya saya rasa Republik itu butuh begini lah ya. Ya sebenarnya setiap pemerintahan butuh yang begini. Tapi kalau jubir hanya sendirian,
atau hanya dibantu 1-2 orang staf, dia pasti akan kerepotan. Tapi ketika misalnya sekarang jubir lebih dari 1 misalnya nanti, kemudian ada 1 kantor yang mensupport dia dengan berbagai macam data, kajian, brief dan segala macam, tugas jubir akan jauh lebih. Kalau nggak jadi jubir bisa cepat tua, Mas. Stres ya. Karena harus tahu segala macam hal begitu bangun tidur kan. Aduh, iya. Itu kan pasti susah. Oke. Nah, jadi aku jadi penasaran nih Pak Kepala mengenai jubir, mengenai visi misi presiden, apa yang akhirnya dia lakuin nantinya dan seterusnya. Nah, gini deh, kan kemarin sempat ramai mengenai pokoknya siap 6 bulan atau mungkin 6 bulan sekali lah dievaluasi kabinet. Nah, ini menarik ya. Berarti itu pernyataannya Pak Hasyim. Apa? Pernyataannya Pak Hasyim. Pak Hasyim ya? Iya. Iya kan 6 bulan lah apa segala macam nggak tahu. Nah, boleh tahu nggak sih lebih dalamnya? Maksudnya nih ini biar rakyat tahu nih. Ya, ini kan pasti kan levelnya nih transfer knowledge ini kan pasti kan banyak rupa. Ada yang dari level yang paling rendah misalnya kayak bagus deh, gue pengen negara ini bener-bener ayo kita ngebut ke 8%. Atau ada yang menyikapinya dengan kayak yes, gue dapat peluang nih, gue dapat menteri nih ntar nih, gue dapat peluang nih. Kan bacanya lucu-lucu nih ya. Gue masuk nih abis ini nih, gue daftar nih gitu ya. Sampailah macam-macam lah nggak tahu lah yang dengan adanya evaluasi ini. Ini bagaimana sih sebenarnya Pak Presiden pengenin? Yang jelas arahan Pak Presiden tuh tidak mengarahkan secara spesifik misalnya program 100 hari kerja, enggak. Ya. Itu kan lebih kepada ya bentukan-bentukan dari masa lalu lah. Ya. Program 100 hari kerja. Pak Presiden justru mengarahkan ini program kita selama 5 tahun, ini program prioritas, ini program hasil terbaik cepat. Untuk mencapai ini silakan ditetapkan langkah-langkahnya seperti apa, agenda-agendanya seperti apa. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya. Itu kan tergantung dari program atau kebijakan yang ingin diambil kan, dan apa yang mau dilaksanakan kan, kayak gitu. Tapi kalau evaluasi, menurut saya setiap saat Presiden bisa evaluasi. Reshuffle sekalian. Hari itu butuh. Iya kan, evaluasi bisa kapan aja. Cuma kan template-nya Pak Jokowi, bukan template, maaf. Maksudnya kayak kemarin kan Pak Jokowi kan kayak 2 tahun. Memang gitu. ada yang pakai periodik kan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau kita sekarang lebih baik kita merasa setiap hari mau dievaluasi sama presiden kan. Wah iya. Beda rasa-rasanya sekarang. Iya belum gitu. Ya mungkin aja 6 bulan nanti dievaluasi bisa aja. Tapi menurut saya hari ini setiap hari semua menteri, semua kepala badan, kepala lembaga setiap hari pasti akan dievaluasi oleh presiden. Karena kan program Pak Prabowo itu masif semua. Program Presiden Prabowo itu masif semua. Kalau ada langkah yang lelet aja nih, bisa tertunda. Dan itu belum lagi impact-nya, multiplier impact-nya terhadap kebijakan-kebijakan atau program yang lain. Misalnya gini, ketika misalnya cetak sawah lambat, misal, ketahanan pangan kita tertunda. Nanti kita juga ada impact-nya terhadap program makan bergizi gratis misalnya. Bisa kemana-mana. Jadi ya ini setiap hari dijalani nih satu-satu. Jadi menurut saya Pak Prabowo bisa aja setiap hari evaluasi menterinya, kenapa enggak? Hati-hati. Makanya setiap hari kita lebih baik kita dengan perasaan kita tiap hari dievaluasi presiden kan? Iya. Daripada mau dievaluasi setiap 6 bulan gitu. Wah, nanti bulan kelima kita genjot deh bulan keempat karena target gitu. Lebih baik kita merasa setiap hari dievaluasi presiden lah. Oke. Dapat ya teman-teman deh. Nah, walaupun kan tidak tertutup kemungkinan nanti keputusannya setelah 6 bulan ada keputusan bisa aja. Setelah 1 tahun bisa aja. Tapi menurut saya evaluasi itu pasti. Akan ada reshuffle atau enggak itu enggak tahu kita. Tapi evaluasi itu pasti gitu. Nggak mungkin kerja tanpa evaluasi, itu nggak mungkin. Iya, ini termasuk saya juga pasti dievaluasi kan. Tapi gini Pak Kepala, Anda pernah dengar nggak sih yang kemarin ini sempat ramai mengenai evaluasi apa segala macamnya gitu ya? Ini saya butuh klarifikasi aja sih, tapi kalau Anda nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ya saya kumpul-kumpulin lah berita, data gitu kan. Ada yang bilang katanya mungkin ini sebenarnya nih karena ada jabatan politis. Karena mungkin masih rasa-rasa bawaan yang kemarin. Karena jatah, karena partai, karena relasi. Macam-macam lah saya kumpulin tuh ya. Nah,
berarti bisa jadi dong. Sebenarnya yang dimau secara idealis subjektivitasnya Pak Prabowo bukan begini. Maksudnya begini tuh yang banyak atau yang gimana? Iya, yang banyaknya, orang-orangnya, ya, macam-macam lah. Jadi kalau dalam membentuk kabinet itu, Ya. presiden tentu ingin mengisi dengan orang-orang yang terbaik. Pasti. Itu keinginan pertama dalam hati itu pasti kayak gitu. Dan presiden di saat yang bersamaan juga perlu memperhatikan representasi tertentu. Representasi kekuatan politik, representasi daerah, representasi organisasi kemasyarakatan, representasi mungkin kelompok-kelompok profesional tertentu, ya kan? Aktivis, LSM dan segala macam. Nah, dari segala macam representasi ini dicari yang terbaik. Dicari yang terbaik. Dari partai politik, iya harus ada, tapi kirim yang terbaik dong. Ya kan? Dari keterwakilan wilayah misalnya. Ya ada dari Aceh, dari Papua, dari mana? Oh iya, kirim yang terbaik dong. Dari ormas misalnya, dari Muhammadiyah, dari NU, kirim yang terbaik dong. Gitu. Walaupun yang dari 270 juta penduduk Indonesia itu yang terbaik itu pasti banyak banget. Iya kan? Nah, nanti kalau misalnya yang terbaik-terbaik ini misalnya kemudian sudah masuk nih, tapi kemudian terkena evaluasi, bisa saja juga. Nggak ada yang sempurna ya? Nggak ada yang sempurna. Tapi bahwa mengatakan bahwa presiden sebenarnya nggak mau kayak gini. Nggak, menurut saya ini maunya presiden. Oh ya? Ya. Kabinet yang banyak pun menurut saya maunya presiden. Karena supaya lebih fokus. Orang-orangnya, kabinet-kabinetnya semuanya? Maunya presiden. Meskipun masih kelihatan subjektivitasnya tinggi sekali. Ya subjektif ya. Ya kan representasi partai iya. Tapi presiden approve dulu. Kalau presiden nggak approve, orangnya tetap nggak bisa masuk. Partai kan menunjukkan misalnya 5 nama nih Pak untuk jadi presiden. Pak Presiden bilang ada satu yang kurang pas, pasti dibalikin lagi. Ini yang 4 saya oke, yang satu cari lagi yang lain dong. Gitu. Pasti sudah keinginan presiden. Jadi konspirasi mikirkan, wah ini begini, enggak lah. Kalau misalnya kenapa ada sekian 16 atau berapa itu menteri kabinet Jokowi masih dilanjutkan, berarti untuk urusan ini masih orang ini yang terbaik. Kan Pak Prabowo pernah kerja sama mereka. Iya sih, beliau menteri juga iya, pernah kerja sama mereka. Presiden bilang, ya setelah ditimbang-timbang dibandingkan dengan lain, ya ini yang terbaik. Masalahnya apa kalau itu dilanjutkan? Oh iya, memang gak ada masalah. Cuma nggak ada masalah. Tapi kan orang utak-atik gatuk kan. Wah ini kok banyak. Itu artinya ketika Pak Jokowi memilih orang tahun 2019 emang orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus dipilih Pak Jokowi. Buktinya masih lanjut sekarang. Buktinya masih dilanjutkan. Tapi ada yang 2 hari kerja, tiba-tiba ada yang kesalahan ini, ada yang baru berapa hari, tiba-tiba minta anggarannya dilebihkan, padahal belum kerja-kerja amat. Saya mau wakil dari netizen ya, saya mah Samina Watona sama pemerintah sekarang kita support gitu loh. Kita kan pengen meluapkan aja, terus gunanya media ini apa kalau nggak penyambung lidah gitu. Jadi, loh Pak. Ada kemampuan bekerja, ya. Ada kemudian skill komunikasi di sisi yang lain. Ya kan? Ada orang yang dua-duanya jago. Oke. Skill bekerjanya jago, skill komunikasinya jago. Ya. Ada orang yang kerjanya bagus, skill komunikasinya perlu jam terbang. Oke. Ya. Perlu jam terbang yang kayak gini. Nah ini menurut saya itu bagian dari proses saja. Kita nggak bisa langsung berharap yang sempurna di awal-awal. Tapi kan yang kayak gini tuh jadi pembelajaran kan. Bahwa misalnya mungkin maksudnya pengen terlihat santai, mungkin maksudnya pengen mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, apa adanya. Tapi kemudian oleh teman-teman media kan ketika ditulis jadi berita, itu mungkin jadi tidak bagus di mata publik. Tapi ini kan bagian dari PR yang harus dibenerin. Makanya nanti kan setiap kementerian itu tentu akan punya tim PR, tim komunikasi yang memang skillful, yang lebih terampil lah. Sehingga kemudian nggak apa-apa harus menteri yang ngomong gitu lah. Menteri yang ngomong yang benar-benar ultimate aja.
Sisanya kalau harian, kegiatan rutin dan segala macam kan bisa dijelaskan oleh para juru bicara. Itu di hire atau sekarang lagi proses? Ya, itu lagi proses itu. Nanti setiap kementerian juga akan ada orang-orang yang ya akan berperan sebagai juru bicara dari kementerian itu. Boleh tahu nggak sekarang tuh kondisinya gimana sih setelah retreat di Magelang, setelah ya macam-macam lah, sekarang lo kompleks banget nih ya, apalagi bermunculan judi online apa segala macam ini kan. Kan ada penunjukan staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, ya tadi juru bicara apa segala macamnya. Istilahnya struktur organisasi lah. 1 bulan ini kan akan mematangkan itu. Selama bulan November ini akan mematangkan seluruh struktur organisasi. Terutama juga badan-badan yang baru kan. Ada kan kementerian atau lembaga yang memang sudah established, nggak ada perubahan. Mereka pasti jauh lebih cepat. Tapi ada badan-badan baru yang harus mulai dari nol. Ada juga kementerian yang dibelah. Dan itu juga mereka tuh setengah jalan tuh. Pasti ada yang harus mereka fixkan itu. Sekjennya siapa nanti, gitu kan. Eselon 1, eselon 1-nya siapa, kan harus dibagi. Nah sekarang berjalan atas dasar apa? Lagi berjalan itu. Sudah ada dasar pembentukannya, ada SOTK namanya kan. Itu jadi struktur organisasi dan tata kelola itu 1 bulan ini dimatangkan. Tapi sambil ini dimatangkan, menteri-menterinya sudah mulai kerja semua. Menteri-menteri yang baru tuh tancap gas semua loh. Keren. Menteri perumahan dan pemukiman itu struktur organisasinya itu kan belahan dari PU tuh. Tapi sudah tancap gas. Koperasi sama Menko itu kan banyak yang pecah tuh. Menko Polkam sekarang dibelah, ada Menko Polkam, ada Menteri Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dua-duanya jalan sama-sama ngebutnya, walaupun badan mereka tuh baru terbagi 2 tuh. Jalan ngebut. Jadi ada keinginan yang kuat abis retreat di Magelang kemarin itu untuk menunjukkan semangat yang sama. Ketika presidennya kerja cepat, menteri-menteri juga ikuti kerja cepat. Ketika presidennya Sabtu Minggu masih kunjungan, masih ngurusin kerja, menteri-menteri juga Sabtu Minggu tuh banyak yang kerja dan banyak yang rapat loh. Dahsyat. Gitu. Bener-bener ngebut ya. Bahkan pulang dari Magelang tuh ada beberapa menteri yang langsung kerja. Baru dari Jakarta siang, sorenya itu kan selesainya kita hari Minggu ya, Sabtu apa Minggu. Itu langsung kerja. Menlu ya? Ya Menlu ada, menteri lain-lain juga begitu. Nah, ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi rangsangan baru ya, atau mungkin gairah buat teman-teman lagi nonton. Apa sih sebenarnya tolak ukurnya lah? Ya kan, indikasinya lah. Siapa tahu ini ada peluang buat teman-teman semua gitu, menjadi kecipratan menjadi staf sus di kementerian dan seterusnya gitu kan. Anda sebagai kepala komunikasi kepresidenan gitu, sebenarnya yang dimauin oleh negara kita atau Pak Prabowo gitu ya. Kayak apa sih, atau memang nanti ujung-ujungnya jabatan politis? Iya betul, jabatan politis jatah lagi kan, menteri-menteri tiap itu kan pasti punya jatah gitu ya. Tapi ada peluang-peluang nggak mungkin dari warga sipil biasa, atau mungkin ada kayak CPNS-nya gitu kan, ikut membersamai pengen bawa negara ini jadi lebih baik kan tadi kan ada sendiri bilang bahwa di luar sana orang-orang yang cerdas luar biasa. Nah itu gimana sih, apakah memang ya udah itu lagi gitu isinya? Menurut saya enggak ya. Tapi enggak juga bermimpi bahwa semuanya harus masuk ke dalam pemerintahan ya. Enggak dong, kolamnya kan beda-beda. Daya tampungnya enggak sebesar itu. Tapi bahwa terbuka sekali kemungkinan untuk orang-orang terbaik itu untuk bergabung di pemerintahan. Kan enggak harus jadi anggota kabinet ya. Ada yang jadi tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa banyak loh, di tiap kementerian itu bisa banyak. Di kantor saya aja tenaga ahli banyak. Dan itu kan orang-orang terbaik di bidangnya itu yang kita rekrut jadi tenaga ahli. Kalau nggak ahli dia nggak kita rekrut kan. Namanya juga tenaga ahli. Tapi kalau nggak ahli jangan maksa-maksa gitu loh. Nanti jangan dibilang ini nggak aspiratif nih. Kenapa saya nggak ditampung? Ya mungkin Anda nggak ahli gitu. Iya. Mantap ya jawabannya. Jadi, yang suka. Yang kayak gitu-gitu. Jadi tapi nggak semua bisa ditampung. Tapi menurut saya sekarang semangatnya adalah menampung orang-orang terbaik. Termasuk juga merekrut orang-orang terbaik. Dan saya melihat itu di banyak kementerian. Yang saya lihat yang dari aspek komunikasi ya. Sekarang tuh banyak sekali kementerian-kementerian sudah matok nih. Ini nanti yang jadi bicara ini. Oh bagus-bagus semua. Kayak Menteri Dalam Negeri akhirnya kayaknya memutuskan wakil Menteri Dalam Negerinya yang jadi juru bicara. Iya betul. Bima Arya. Itu kan keren. Top itu. Itu kan saya ngeliat udah muncul di mana-mana tuh ya. Iya maksud saya. Akhirnya kerja dan komunikasi itu sama. Sama ininya. Sama bobotnya gitu. Karena kalau kita kerja aja nggak dikomunikasikan,
ya kan? Atau komunikasinya nggak menarik, orang nggak tahu kalau kita kerja kan gitu. Oke. Banyak yang kemarin-kemarin tuh kerja aja tuh, tapi orang nggak tahu kerjanya apa. Padahal kerjanya banyak. Ntar kalau dibalikin sama netizen, pencitraan nih, apa-apa diposting. Nah, tapi kan lihat dong, dia posting apa? Oke. Kalau posting lagi kerja ya nggak pencitraan lah, Memang kerja ya. lagi kerja. Gitu. Oke. Kecuali postingnya kata-kata mutiara. Kalau udah kata-kata bijak, kata-kata mutiara, mungkin tuh lagi libur tuh, lagi nggak kerja itu. Nah, kok ada waktu buat mikirin begituan ya? Sementara PR negara banyak. Oke. Kayak gitu-gitu. Ya, kayak begitulah. Seru ya tentang negara, pemerintah dan seterusnya. Menurut saya banyak terbuka lah peluang ya. Ya, Tapi kan jangan bilang juga ketika misalnya kita nggak diajak, kemudian bilang, oh ini nggak aspiratif. Orang-orang dekatnya aja yang diajak. Tapi kan memang ini kan posisi-posisi ini kan tidak melulu open recruitment. Bahkan kepercayaan dan loyalitas itu penting. Tapi di antara orang yang loyal, orang yang dipercaya itu kita cari yang terbaik untuk bisa mengisi posisi-posisi gitu. Amin, mudah-mudahan nanti banyak yang bisa bantu program Pak Presiden. Tapi nggak terbuka, mungkin nggak tertutup kemungkinan untuk ada koreksi dan masukan kan. Dalam perjalanan itu mungkin ada aja yang diganti. Di kantor saya juga pasti akan ada yang diganti dalam perjalanan kan gitu, bisa aja. Di kantor-kantor lain juga ada bisa begitu. Nah, menariknya gini Pak Kepala, stigma ini nggak tahu deh masih ada apa enggak ya, tentang negara ini mau dibawa kemana gitu ya. Yang zaman dulu kita nggak mau mana lah tunjuk yang di presidennya keberapa aja lah, anggaplah dulu sama sekarang gitu lah. Dulu tuh kalau yang vokal, oposisi itu ditarik, misal di suatu negara mana lah, ditarik untuk dibungkam. Ada. Ditarik untuk... Maksudnya ditarik tuh diapain? Digabung dalam pemerintahan. Oh, diajak dalam gabung dalam pemerintahan. Ini kita ngomong secara umum ya, kita nggak bilang tuh negara yang mananya ya. Gaya-gayanya kan di sebuah negara kan begitu. Ini vokal sekali, oposisi ditarik buat dibungkam ada. Ada yang ditarik, memang ini kompeten. Kalau bahasa analoginya, ini bisa nge-hack website negara, ditarik tapi ke negara gitu ibaratnya. Atau memang oposisi nggak diajak juga banyak. Kita harus fair lah segala sisi. Nah, bagaimana tentang pemerintahan sekarang gitu loh? Kan sekarang kan mengusung tema persatuan deh. Iya. Berarti negara ini berjalan tanpa oposisi dong nantinya. Nah, ini Anda dapat bocorannya seperti apa? Karena ini kan baru banget nih, masih hijau nih. Iya, pertama saya nggak mau bilang ini tanpa oposisi. Oke. Tapi saya juga nggak bilang oposisi itu wajib, ada loh. Oke. Di undang-undang mana yang bilang oposisi itu wajib? Ada nggak ada kan ya? Kesana kayaknya harus ada oposisi gitu untuk jalanin negara gitu ya. Ini kan bagian dari kebiasaan konsensus dalam demokrasi bahwa ada yang memerintah dan ada yang di luar pemerintahan. Kalau sekarang yang di luar pemerintahan itu kan banyak, masyarakat kan bisa mengkritik, ya kan? Kemudian media bisa mengkritik, podcast kayak gini bisa menyuarakan kritik. Kecuali misalnya kadang-kadang kita mikir itu, wah ini harus ada oposisi apa? Pemerintah itu harus disandung dengan oposisi. Nah, kalau kayak gitu kan lambat kerja pemerintah. Kalau harus pikirannya bahwa pemerintah ini supaya kelihatan demokratis maka dia harus disandung oleh oposisi. Ya pemerintahnya nggak bisa ngebut. Iya juga. Iya. Bahkan kalau misalnya yang kebablasan menurut saya, jurang perbedaan itu nggak bisa didamaikan lagi. Amerika Serikat itu menurut saya nggak bisa didamaikan lagi loh. Kamu segitunya Republikan sama Demokrat. Jurang mereka nggak bisa didamaikan lagi. Nah kita kan nggak boleh meniru yang nggak baik gitu. Kita kan harus menjalankan demokrasi ala kita. Dan demokrasi ala kita itu nggak bisa diukur dengan standar demokrasi orang lain. Beda budaya. Beda budaya dan beda tujuan bernegara kita. Iya benar. Kita demokrasi itu kesepakatan jalan yang kita tempuh. Bukan tujuan bernegara. Sebagian orang dibilang kok kayaknya demokrasi dijadikan tujuan. Tujuan kita tuh, tujuan nasional kita tuh yang 4 itu aja yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita harus makmur, kita harus cerdas, kita harus damai, kita harus terlindungi. Wah keren. Ya kan? Kalau kita bicara misalnya, kalau yang mana yang jadi tujuan negara, ya prosperity tujuan negara, kemakmuran tujuan negara. Masyarakatnya jadi cerdas, itu tujuan negara.
kalau misalnya gini, RRC menjalankan cara demokrasi dia sendiri kan satu partai aja. Iya. Tapi dia bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim loh. Ada negara yang ngaku-ngaku demokrasi itu di yang Wall of Fame atau yang Fame Street itu yang ada di Hollywood. Di Hollywood itu isinya orang-orang udah homeless, orang pecandu narkoba dan segala macam. Itu tujuan bernegara apa gimana? Iya. Ya, ada satu kota, ada pojok-pojokannya isinya orang udah pecandu-pecandu aja, yang homeless, nggak punya rumah. Sementara di negara yang dikatakan tidak demokratis, kemiskinan ekstrimnya hilang. Jadi ini diskursus nih. Jadi supaya pikiran kita nggak terkotak-kotak gitu. Buat saya di Indonesia siapapun bisa jadi oposisi. Media jadi oposisi. Bocor alus Tempo kurang oposan apa terhadap pemerintah? Tajam. Tapi tetap ada kan? Yang aktivis-aktivis yang menyuarakan kritik tiap hari sama pemerintah masih ada kan? Ya maksudnya mereka juga hidupnya baik-baik aja, tetap bisa bikin acara, tetap bisa ngomong, tetap bisa siaran. Ini bagian dari keseimbangannya begitu. Gitu. Nanti di DPR juga menteri-menteri itu juga pasti dapat kritik, bahkan dari partai yang mungkin mungkin teman koalisinya dia. Yang istilahnya fraksinya sama di kabinetnya sama partai gitu. Iya, bukan mungkin nggak sama partai tapi berbeda partai tapi sama-sama pendukung pemerintah, pasti ada dapat kritik juga. Tapi kritik berbeda dengan sandungan gitu loh. Karena makna oposisi di negara-negara demokrasi itu, yang demokrasi itu oposisi itu sandungan. Keren. Mantap Pak Kepala nih penjelasan. Dia ingin membatalkan apa yang jadi kebijakan pemerintah. Dia ingin menentang apa yang menjadi polisinya pemerintah. Itu sandungan namanya. Bedakan antara sandungan sama kritikan. Kritik sama sandungan itu beda gitu. Gila, keren penjelasannya. Iya, kesannya kayak template banget deh. Pokoknya negara ini kena persatuan. Berarti dia mau jalani negaranya, pokoknya ya dia doang. Kan gitu tuh. Saya baca-bacain tuh. Apakah persatuan itu buruk? Oh ya enggak. Iya kan? Perpecahan yang buruk kan? Apakah ketika kita bersatu kita harus selalu sepakat? Enggak. Kita boleh berbeda kan? Boleh. Dalam persatuan kita boleh mengkritik nggak? Iya boleh. Masalahnya di mana? Yang nggak boleh itu kan berpecah belah. Dalam agama juga nggak boleh itu berpecah belah, bukan berbeda. Berbeda setuju. Boleh. Ya setuju. Tapi berpecah belah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ulama-ulama tuh juga berbeda kan? Beda pendapat, betul. Tapi kalau berpecah belah rusak nggak? Rusak. Berbeda pendapat rusak nggak kita gara-gara berbeda pendapat? Enggak. Iya benar. Oke, makanya akidahnya tuh harus lurus satu, tapi begitu fikihnya beda-beda. Jadi saya tuh suka ingin meluruskan nih pemahaman yang kebablasan. Seolah-olah yang dianggap demokratis itu kita harus bertengkar. Dan pertengkaran itu menjurus kepada perpecahan. Enggak kan? Dalam persatuan itu kita boleh kompetisi enggak? Ya boleh. Boleh. Tapi tawuran boleh enggak? Enggak lah. Enggak boleh. Ini kita ada klub bola ini berkompetisi kan mereka untuk jadi juara. Boleh kan? Ya boleh lah. Saling mengalahkan boleh nggak? Ya boleh. Tawuran boleh nggak? Ya nggak boleh. Kira-kira batasnya sejelas itu kok. Oke. Ya. Ini baru ada clear nih semua nih jadinya ya. Maksudnya nggak ribet, batas-batas itu nggak ribet kok gitu. Ada dalam keseharian kita kok. Suami dan istri boleh berbeda pendapat nggak? Iya boleh. Boleh berdebat nggak? Iya silakan debat aja. Diskusi boleh nggak? KDRT boleh nggak? Enggak loh. Ini kalau gini jadi clear ya. Memang benar Presiden butuh Anda sebagai kepala komunikasi kepresidenan. Karena istilahnya 7 kali presiden gonta-ganti nih negeri ini, republik tercinta ini. Kayak kesana tuh harus template wajib ada oposisi. Maknanya apa dulu posisinya? Iya lagi. Karena DPR tuh pasti jadi kontrol. Pasti jadi kontrol pemerintah. Begitu dia rapat sama mitranya dari pemerintah, misalnya Komisi 2, Komisi 3, rapat dengan mitra di pemerintah itu pasti isinya kritik tuh.
Tapi itu membangun, harus diperbaiki. Pak, ini ada keluhan dari masyarakat begini, Anda beresin dong. Pak, ini masyarakat ini belum tertunaikan haknya, Anda beresin dong. Maksud saya itu sehat gitu loh. Kan itu suara rakyat yang dia bawa, itu kan suara rakyat. Tapi kalau dimaknai harus sandung, batalkan ini. Aduh. Pantesan ya kita maaf ya enggak izin tanpa mengurangi hormat buat ya 7 presidenku tercinta. Beneran deh, saya cinta sekali dengan Anda nih. Kalau enggak ya mungkin saya 35 tahun enggak hidup kali gitu ya ibaratnya. Ya di luar dari memang qadarullah, takdir nyawa gitu, tapi duniawi yang lagi saya bahas. Kayak kesana tuh pokoknya ada yang jadi lawan, udah pasti begitu ya. Kemarin-kemarin tuh ya. Ya itu kan makanya buat saya itu enggak sehat. Kayak nggak sehat, kayak nggak dukung banget sih. Pokoknya oke, dia jadi ya. Kayak kita partai lawannya, oke, turun, demo, kayak udah template banget gitu loh. Iya, template aja. Kalau ada masalah, turunkan presiden. Iya, betul. Bubarkan DPR. Iya. Mau gimana? Aduh, pokoknya kita jalan di tempat gitu loh. Kayak ya wajar, ekonomi nggak tembusnya begitu-begitu aja udah. Lambat kita kan. Lambat. Tiap sebentar pemerintah kesandung kan. Aduh, ya Allah, polisi tidur mulu ya. Iya, nggak bisa ngebut pemerintah. Benerin pagar lagi di DPR, gitu aja terus. Halte lagi, benerin lagi. APBN-nya ke situ lagi. Kenapa nggak APBN itu benar-benar tajam kerucut kepada pokok permasalahan? Apa nih? Miskin, korupsi, judi online, narkoba gitu kan ya. Ini benerin lagi begituan, jalan yang rusak. Aduh, di Cina itu bukan berarti di dalam politbiro, di dalam partai, di dalam kabinet nggak ada perdebatan. Pasti ada perdebatan. Pasti ada perdebatan, tapi mereka nggak saling nyandung. Perdebatannya buat mendapatkan konklusi yang lebih baik, mereka ngebut. Makanya susah negara manapun mau mengejar ngebutnya Cina itu susah. Aduh, iya lagi. Ekonomi dia yang pegang sekarang. Susah. Aduh. Gitu. Coba bayangin negara yang begitu setiap 4 tahun atau 5 tahun ganti presiden, ganti kebijakan. Nggak beres juga tuh, homeless tuh pada buka tenda tuh di taman. Makin banyak kan. Dan gap antara yang miskin dengan yang kayanya juga makin luar biasa kan gitu. Jadi tujuan kita prosperity, kemajuan, keterlindungan, perdamaian, atau demokrasi. Demokrasi itu alat. Kita pakai itu, kita sepakati itu untuk cara kita bernegara. Tapi jangan sedikit-sedikit bilang tidak demokratis. Ya. Jangan sedikit-sedikit bilang, wah ini kalau pemerintahannya sangat mayoritas di parlemen, itu tidak demokratis. Enggak, ini pemerintahannya efektif. Singapura bisa maju begitu, pemerintahnya efektif. Sokongannya di parlemen kuat sekali. Apakah di Singapura nggak ada oposisi? Ada. Tapi pemerintahnya besar sekali sokongannya di parlemen. Pemerintahnya nggak pernah kesandung oleh oposisi. Wow. Terakhir, penutup. Maka kesimpulannya, kira-kira akan jadi apa 5 tahun ke depan negara kita? Bapak Kepala Komunikasi Kepresidenan. Saya kan bukan tukang ramal. Ya memang nggak boleh. Tapi kan Anda kan dapat bocoran dekat sekali dengan beliau gitu loh. Mau dibawa kemana? Biar kita tahu loh. Ya kita kan menjadi rakyat pengen support loh negara ini loh. Udahlah kita capek lah kemarin. Udah yang menurut saya kan memang harus disupport. Oke. Dalam keadaan yang tidak mudah ya. Kita cita-cita presiden untuk tumbuh ekonomi 8% harus kita dukung sama-sama. Bahwa kita harus jadi negara maju di 2045. Bukan di 2029 loh, di 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, itu harus jadi kenyataan. Dan buanglah pikiran-pikiran buruk itu. Pak Prabowo hari ini melanjutkan Pak Jokowi untuk menuju Indonesia 2045, Indonesia emas itu bukan buat mereka loh. Mungkin mereka nggak menikmati loh itu. Iya. Berapa tahun lagi sih? 21 tahun lagi ya? Mungkin mereka nggak nikmati loh itu. Iya. Kita juga belum tentu nikmati. Tapi anak-anak kita pasti akan menikmati itu. Jadi jangan anggap ini pertarungan untuk hari ini. Jangan anggap ini pergumulan buat kita. Yang mau kita wariskan itu
Yang mau kita bikin hari ini adalah sesuatu yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mau bertengkar aja hari ini, mau memperbesar jurang perbedaan hari ini, bayangin coba anak cucu kita nanti hidup di negara yang seperti apa. Kalau pertengkaran terus yang mau kita dengung-dengungkan atas nama demokrasi, kebayang nggak anak cucu kita nanti hidupnya kayak apa? Kalau kebencian yang mau kita wariskan, kebayang nggak anak cucu kita, dia nggak ikut-ikutan tapi ikut saling membenci. Kenapa? Cerita dari orang tuanya, cerita dari kakeknya. Dulu kakeknya dia begini loh, cucunya ikut benci sama kakek, padahal nggak ada urusan. Makanya Pak Prabowo tuh udah buang semua kebencian, nggak ada. Kita sekarang bersatu. Karena dia mau mewariskan Indonesia yang jauh lebih baik kepada generasi berikutnya, bukan buat dia. Jadi persatuan itu bukan lip service, tapi sesuatu yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita, yang ketika Indonesia nanti 100 tahun, kita sudah mencapai negara maju. Dan nggak ada itu negara maju, ini kata-kata Pak Prabowo nih. Nggak ada itu negara bisa maju kalau elitnya tidak rukun. Rukun bukan berarti nggak berbeda loh, boleh berbeda. Rukun tuh beda. Kita antar tetangga juga rukun kan, boleh beda nggak? Kita boleh beda. Bahkan boleh beda pilihan. Tapi harus rukun. Karena itu yang mau kita wariskan nanti. Mana ada negara yang bertengkar terus jadi negara maju? Nggak ada. Dia sibuk bertengkar, ya bertengkar. Nggak maju-maju. Bahkan malah tambah lama tambah rusak. Dan yang dikerjakan hari ini bukan untuk pemimpin-pemimpin hari ini, enggak. Untuk masa depan anak cucu kita. Makan bergizi gratis yang dikerjakan sekarang ini, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang, memang itu buat Pak Prabowo kan. Bukan anak-anak itu, nanti mereka 20 tahun lagi akan jadi pemimpin, akan jadi tenaga produktif di bangsa ini, akan banyak jumlahnya. Makanya perlu mereka sehat, perlu tinggi, otaknya pintar, punya pendidikan yang memadai. Tapi itu aja nggak cukup, dia harus bebas dari judi online, dari narkoba, dari korupsi. Ini sesuatu yang mau kita wariskan kepada generasi penerus kita. Karena bangsa ini, hari ini negara ini kan titipan anak cucu kita. Mereka juga nanti harus mikir itu. Mereka harus pertahankan sesuatu yang baik. Itu kenapa? Itu titipan jadi anak cucu mereka lagi. Jangan pikir ini negara buat kita sekarang. Kecuali semuanya sepakat gak mau punya anak gitu loh. Ya udah kita habis-habisin hari ini gitu. Wow, keren. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Kepala Hasan Hasbi. Ditutup dengan ciamik, mudah-mudahan teman-teman mendapat gambaran ini. Yuk kita bangunlah, udahlah yuk. Jangan menjadi penyandung. Tuh, lihat. Jangan kenapa harus sandung gitu loh ya. Silakan Anda kritik, tapi dengan cara yang benar gitu loh ya. Sama-sama kita tumbuh kok di sini. Terima kasih. Sama-sama. Pak Kepala, nanti kita update-update lagi ya berikutnya. Ya, seru sekali nih. Oke, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti berikutnya duduk di sini sudah bersihlah 4 fokus yang tadi tuh ya. Amin. Amin ya Rob. Ya, judi online, narkoba, korupsi, dan penyelundupan. Penasaran siapa dalangnya? Saya rasa Anda udah tahu nama, tapi kayaknya nggak bocorin saya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.